Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Della Anggraini dari Prodi PGSD dengan NPM A1G025129. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Di sini saya akan menjelaskan manajemen peserta didik terlebih dahulu. Manajemen peserta didik adalah proses pengelolaan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan siswa di sekolah, mulai dari penerimaan, pembinaan, pelayanan, hingga kelulusan, untuk membantu perkembangan potensi peserta didik secara optimal. Untuk tujuannya adalah yang pertama, untuk memberikan layanan terbaik bagi perkembangan akademik dan non-akademik siswa. Yang kedua, untuk membina disiplin, keterampilan, dan tanggung jawab peserta didik. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang tertib, aman, dan nyaman. Dan yang keempat, menyediakan data peserta didik sebagai bahan pengambilan keputusan pendidikan. Dan yang kelima, membimbing peserta didik agar berkembang secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Di sini ada 5 prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama, demokratis. Semua peserta didik memiliki hak yang sama. Yang kedua, kooperatif. Melibatkan guru, orang tua, dan pihak terkait. Yang ketiga, efektif dan efisien, yaitu layanan tepat guna dan sesuai kebutuhan. Yang keempat, kontinuitas, yaitu pembinaan dilakukan secara berkesinambungan. Dan yang kelima, keadilan dan transparansi, yaitu terbuka dan adil dalam setiap layanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen sarana dan prasarana sekolah. Manajemen sarana dan prasarana sekolah adalah proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap seluruh fasilitas fisik atau sarana dan pendukung atau disebut prasarana yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Tujuannya adalah yang pertama, menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan nyaman. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pendidikan. Dan yang keempat, memelihara dan memanfaatkan sarana prasarana agar awet dan berkelanjutan. Di sini ada beberapa prinsip manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, efektivitas, yaitu fasilitas benar-benar mendukung proses belajar. Yang kedua, efisiensi, biaya dan waktu digunakan dengan tepat. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas, yaitu proses pengadaan dan penggunaan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, keberlanjutan, yaitu pemeliharaan untuk keberlangsungan fungsi fasilitas. Dan yang kelima, keselamatan dan kesehatan, yaitu menjamin kenyamanan dan keamanan. Nah teman-teman, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan, manajemen peserta didik adalah pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan siswa mulai dari penerimaan, pembinaan, pelayanan, hingga kelulusan untuk membantu perkembangan siswa secara optimal. Manajemen sarana dan prasarana sekolah adalah pengelolaan fasilitas belajar mengajar mulai dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, hingga penghapusan untuk mendukung proses pendidikan. Keduanya penting agar proses belajar mengajar berjalan lancar, siswa berkembang dengan baik, dan fasilitas sekolah terpelihara serta bermanfaat maksimal. Teman-teman, di sini ada 3 soal latihan ganda yang dapat kalian kerjakan di kolom komentar ya. Jangan lupa dijawab.
Itu saja yang dapat saya sampaikan materi tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.